wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dewita Sabtu dengan nomor NPM 0227230098. Saya dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Hairon. Di part 6 kali ini saya akan membahas tentang inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Nomor 23/81 D-Dikom. Bank Indonesia terus mendorong transformasi ekonomi dan keuangan syariah atau EXAR sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Transformasi EXAR dilakukan secara optimal untuk berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Demikian yang disampaikan Gubernur Bank Indonesia Peri Widayonto dalam peluncuran buku laporan ekonomi keuangan syariah atau Lexing 2020 yang dilaksanakan pada hari ini tanggal 31 Desember bulan Maret secara virtual. Lebih lanjut, Heri Widoyo menyampaikan bahwa publikasi Leksi 2020 sebagai bagian dari pertumbuhan nyata Bank Indonesia dalam pengembangan XR atau ekonomi syariah nasional. Tema yang diangkat pada laporan tersebut adalah sinergi membangun ekonomi dan keuangan syariah. Tema tersebut dipandang sangat tepat untuk memperkuat momentum pemulihan ekonomi nasional termasuk ekonomi syariah seiring dengan adanya pandemi COVID-19. Lexing tidak hanya memberikan gambaran umum tentang kondisi ekonomi syariah di Indonesia, tetapi juga dapat membantu perumusan serta perluasan kebijakan pengembangan ekonomi syariah nasional. Transformasi ekonomi syariah ditempuh melalui pengembangan ekosistem rantai nilai yang halal volume chain di sektor-sektor unggulan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Prinsip dasar ekonomi syariah pada dasarnya adalah pendorong optimalisasi pemanfaatan semua sumber daya teknologi yang ada selalu berujung pada aktivitas ekonomi produktif. Dalam hal ini, peran kebijakan ekonomi syariah dan pemulihan ekonomi nasional berjalan melalui 3 hal. Pertama, melalui perannya sebagai dari pembaruan kebijakan utama Bank Indonesia termaksud dalam sinergi otoritas. Kedua, melalui perannya dalam mendukung pertahanan utama usaha syariah melalui pemberdayaan ekonomi syariah yang berdasarkan prinsip kemitraan, baik pada UMKM syariah maupun unit ekonomi pesantren. Ketiga, melalui perannya dalam mengoptimalisasi keuangan sosial syariah seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf sesuai dengan prinsip penggunaan yang secara inklusif memitigasi peningkatan kemiskinan dan pelebaran kepentingan. Demikian intisari dari buku Leksi 2020. Leksi merupakan salah satu program utama untuk meningkatkan literasi ekonomi syariah di Indonesia, sekaligus sebagai media untuk menunjukkan komitmen dan dukungan nyata Bank Indonesia dalam proses transformasi dan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia. Leksi berisi detail bagaimana informasi, namun secara garis besar dapat dikelompokkan berdasarkan 4 dasar, yaitu kebijakan pengembangan ekonomi syariah, pengembangan dan program ekonomi syariah, pengembangan dan program keuangan syariah, serta edukasi sosial dan ekonomi syariah. Tentu mari kita bahas inisiatif Bank Indonesia atau BI dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. BI telah mengambil langkah-langkah yang strategis untuk mengembangkan sektor keuangan syariah ini. Inisiatif utama Bank Indonesia yang pertama, Mr. Puan Perbankan Syariah. BI telah menyusun secara berkala revisi Mr. Puan Perbankan Syariah secara langkah panjang ingin menjadi peta jalan sebagai pengembangan sektor keuangan syariah di Indonesia yang mencakup berbagai aspek seperti produk, layanan, infrastruktur, dan sumber daya manusia. Yang kedua, peningkatan literasi dan inklusif keuangan syariah. Program edukasi BI gencar melakukan program edukasi kepada masyarakat mengenai prinsip-prinsip dasar keuangan syariah, produk-produk yang tersedia, serta pemanfaatan kerjasama dengan lembaga pendidikan. BI bekerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya untuk mengintegrasi materi keuangan syariah ke dalam kurikulum. Sosialisasi melalui berbagai media. BI memanfaatkan berbagai media baik secara konvensional maupun digital untuk mensosialisasi keuangan syariah kepada masyarakat luas. Yang ketiga, penguatan regulasi dan infrastruktur.
Penyempurnaan kerangka regulasi BI untuk melakukan penyempurnaan terhadap kerangka regulasi perbankan syariah agar lebih fleksibel dan responsif terhadap perkembangan industri, pengembangan infrastruktur pendukung BI, mendorong pengembangan infrastruktur pendukung seperti sistem pembayaran syariah, bursa efek syariah, dan pasar modal syariah. Yang keempat, program promosi produk layanan syariah. Pemeranan dan seminar BI secara aktif menyelenggarakan pemeranan yang seminar untuk memperkembang produk dan layanan perbankan syariah kepada masyarakat, kerjasama dan pelaku industri. BI juga menjalin kerjasama dengan berbagai pelaku industri untuk mengembangkan produk dan layanan syariah yang inovatif. Yang kelima, pengembangan sumber daya manusia atau SDM. Produk dan program bersertifikasi BI menyelenggarakan program yang bersertifikasi bagi tenaga kerja di sektor keuangan syariah untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi mereka. Kerjasama dengan lembaga pelatih, BI bekerjasama dengan lembaga pelatihan untuk mengembangkan kurikulum dan materi pelatih sesuai dengan kebutuhan industri. Tujuan dari inisiatif-inisiatif ini adalah satu, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perbankan syariah. Yang kedua, perluasan akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan syariah. Yang ketiga, mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor real yang berbasis syariah. Yang keempat, menguatkan posisi Indonesia sebagai pusat keuangan syariah di dunia. Nah, masuk ke tantangan dan peluang. Meskipun telah banyak upaya yang dilakukan pengembangan dan perbankan syariah di Indonesia, masih menghadapi beberapa tantangan seperti kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan produk, dan infrastruktur yang belum sepenuhnya mendukung. Namun dengan potensi pasar yang besar dan mendukung pemerintah, perbankan syariah di Indonesia memiliki peluang yang sangat cerah untuk pertumbuhan dan perkembangan. Nah, mari kita bahas lebih dalam mengenai tantangan dan peluang dari inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Tantangan, satu, kurangnya kesadaran masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum memahami konsep dan prinsip dasar perbankan syariah. Hal ini menyebabkan minat masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa perbankan syariah masih relatif rendah. Yang kedua, keterbatasan produk. Meskipun sudah adanya berbagai macam produk perbankan syariah, namun variasi dan inovasi produknya masih terbatas. Hal ini menyebabkan produk perbankan syariah belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan dan preferensi masyarakat. Yang ketiga, infrastruktur yang belum memadai. Infrastruktur yang belum memadai perbankan syariah seperti sistem pembayaran syariah dan sumber daya manusia yang belum kompeten yang masih perlu untuk ditingkatkan. Keempat, persaingan dengan perbankan konvensional. Perbankan konvensional memiliki jaringan yang lebih luas dan produktif dan lebih beragam sehingga menjadi pesaing yang kuat bagi perbankan syariah. Yang kelima, perubahan regulasi. Perubahan regulasi yang cepat dan kompleks dapat menjadi tantangan bagi perbankan syariah dalam menyesuaikan diri. Yang keenam, dinamika pasar yang cepat. Perkembangan teknologi dan pertumbuhan masyarakat yang perlu berusaha untuk menuntut adanya penyesuaian regulasi yang lebih cepat. Yang ketujuh, interpretasi yang berbeda. Terkadang menjadi perbedaan interpretasi terhadap fatwa SE/MUI sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Yang kedelapan, koordinasi antara lembaga. Perlu koordinasi yang lebih baik antara BI dan lembaga regulator lainnya seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Nah, masuk ke peluang. Satu, peluang potensi pasar besar di Indonesia memiliki populasi muslim terbesar di dunia. Sehingga potensi pasar untuk produk dan jasa perbankan syariah sangat besar. Yang pertama, dukungan pemerintah. Pemerintah Indonesia sangat mendukung perkembangan sektor keuangan syariah. Hal ini mencerminkan berbagai kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan. Yang kedua, pengembangan teknologi. Pengembangan teknologi digital membuka peluang bagi perbankan syariah untuk mengembangkan produk dan layanan yang lebih inovatif dan efisiensi.
Yang ketiga, peningkatan kesadaran ekonomi syariah. Semakin banyak masyarakat yang sadar pentingnya ekonomi syariah dengan prinsip-prinsip etis dalam berbisnis. 5. Kemitraan strategi. Kerjasama dengan berbagai pihak, seperti lembaga keuangan internasional, lembaga pendidikan, dan lembaga pelaku usaha, serta mempercepat pertumbuhan perbankan syariah. Nah, masuk ke strategi untuk mengatasi tantangan dan pemanfaatan peluang. Yang pertama, penguatan edukasi, di mana kita harus melakukan kampanye edukasi secara masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perbankan syariah. Yang kedua, inovasi produk. Mengembangkan produk perbankan syariah yang lebih inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang ketiga, peningkatan infrastruktur, membangun infrastruktur mendukung perbankan syariah yang lebih lengkap dan modern. Yang keempat, penguatan sumber daya manusia. Nah, di mana meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang kompeten di bidang perbankan syariah. Yang kelima, kerjasama dengan berbagai pihak. Membangun kemitraan strategi dengan berbagai pihak untuk memperluas jaringan dan jangkauan. Nah, regulasi Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Bank Indonesia atau BI telah memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia melalui berbagai inisiatif. Salah satunya adalah melalui penerbitan regulasi. Regulasi yang komprehensif dan adaptif menjadi fondasi kuat bagi pengembangan sektor keuangan syariah yang berkelanjutan. Tujuan regulasi Bank Indonesia. Yang pertama, menciptakan kerangka hukum yang jelas. Regulasi memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha perbankan syariah sehingga mereka dapat menjalankan bisnis yang lebih baik. Yang kedua, mendorong inovasi. Regulasi yang fleksibel mendorong inovasi produk dan pelayanan perbankan syariah. Yang ketiga, melindungi konsumen. Regulasi memastikan bahwa konsumen perbankan syariah dapat perlindungan yang memadai. Yang keempat, peningkatan kepercayaan publik. Regulasi yang transparan dan akuntabilitas meningkatkan kepercayaan publik terhadap sektor-sektor keuangan. Jenis-jenis regulasi yang diterbitkan BI. 1. Master Plan Perbankan Syariah merupakan blueprint dalam jangka panjang mengembangkan perbankan syariah di Indonesia. Master Plan ini menguatkan pada target dan strategi dan program kerjasama yang harus dilakukan oleh seluruh pemangku kepentingan. Yang berikutnya, pengaturan pelaksanaan. BI meningkatkan berbagai aturan pelaksanaan yang lebih detail terkait dengan produk layanan dan kegiatan usaha-usaha perbankan syariah. Yang berikutnya, Fatwa Syariah Nasional MEDS MUI. Fatwa DS MUI menjadi rujukan utama dalam penetapan produk dan layanan sesuai dengan prinsip syariah. BI dalam bersosialisasi dan mengimplementasi fatwa tersebut. Contoh yang mempengaruhi pertumbuhan perbankan syariah. 1. Penerbitan sukum. BI telah menerbitkan berbagai jenis sukum, baik yang mata uang maupun valuta asing untuk mendukung pendanaan infrastruktur yang proyek-proyek strategis. Yang kedua, pengembangan sistem bayar syariah. BI mendorong pengembangan sistem pembayaran syariah yang efisien dan amat seperti kartu debit syariah dan transfer dana berbasis syariah. Yang ketiga, peraturan fatwa. BI mengeluarkan aturan terkait dengan fatwa sebagai salah satu akad yang paling sering digunakan dalam perbankan syariah. Inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Inisiatif BI dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah memiliki dampak positif yang luas, baik dari individu masyarakat maupun perekonomian yang secara keseluruhan. Berikut ini ada beberapa pemanfaatan utama. Yang pertama, peningkatan inklusif keuangan, menjangkau masyarakat yang tidak bankable. Perbankan syariah menawarkan produk dan layanan yang fleksibel, sehingga dapat menjangkau masyarakat yang tidak memiliki agunaan atau memiliki riwayat kredit yang kurang baik. Memperluas akses keuangan dengan semakin banyaknya kantor cabang dan agen perbankan syariah. Masyarakat di daerah terpencil pun dapat mengakses layanan keuangan. Yang kedua, mendorong pertumbuhan ekonomi. Mendukung UMKM, biaya syariah yang berbasis dengan prinsip bagi hasil mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Meningkatkan investasi produk-produk investasi syariah seperti sukun dapat menarik minat investor baik dari domestik maupun asing.
Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan masyarakat, menyediakan produk yang sesuai dengan nilai produk perbankan syariah yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan etika, memberikan rasa aman dan nyaman bagi nasabah, memperkuat perekonomian umat. Perbankan syariah berkontribusi dalam penguatan perekonomian umat Islam. Yang keempat, peningkatan kestabilitasan sistem keuangan. Diverifikasi produk, adanya berbagai produk perbankan syariah yang dapat mengurangi resiko sistem pada sistem keuangan. Peningkatan kualitas aset, prinsip berhati-hati dalam membiayai syariah dapat meningkatkan kualitas aset perbankan. Yang kelima, peningkatan citra Indonesia di mata internasional, memposisikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah. Dalam pertumbuhan perbankan syariah yang pesat di Indonesia dapat menjadi rujukan bagi negara-negara lainnya dalam pengembangan sektor keuangan syariah. Contoh pemanfaatan yang konkret, yang satu, pemberdayaan UMKM. Banyaknya UMKM yang menghasilkan berkembang pesat berkat biaya dari perbankan syariah. Yang kedua, peningkatan kesejahteraan petani. Produk-produk perbankan syariah seperti murahabat dan musyarakat dapat membantu petani dalam meningkatkan produk dan pendapatan. Yang ketiga, pengembangan infrastruktur. Dana hasil penerbitan sukuk dapat digunakan untuk membangun infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat. Kesimpulannya, inisiatif Bank Indonesia dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perbankan syariah di Indonesia yang memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi salah satu pilar utama perekonomian nasional. Perkembangan perbankan syariah di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Namun, untuk mencapai potensi tersebut, diperlukan upaya dan kelanjutan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah, regulator, pelaku industri, maupun masyarakat. Dengan mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang terbuka, perbankan syariah di Indonesia dapat bertumbuh menjadi sektor keuangan yang kuat dan berkelanjutan. Bank Indonesia telah menunjukkan komitmen untuk memperkuat dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Melalui berbagai inisiatif telah dilakukan, diharapkan perbankan syariah dapat memberikan kontribusi dan signifikan bagi perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Regulasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Namun, untuk mencapai potensi yang lebih besar, perlu dilakukan upaya berkelanjutan dalam menyempurnakan regulasi, peningkatan koordinasi antara lembaga. Terima kasih sudah menyimak. Teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya agar teman-teman kalian juga tahu bagaimana inisiatif perbankan Bank Indonesia dalam mendorong perbankan syariah di Indonesia. Yuk teman-teman, terima kasih.